Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Fahmi Ginanjar, SEMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Regional. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmalia dengan NIM 5532300014 dari kelas 4A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dari kelompok kami yang berjudul Analisis Teori Gottpol di Wilayah Metropolitan Sarbagita, Dampak Speed Effect dan Backwash Effect terhadap ekonomi regional. Langsung saja saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Teori Gottpol yang dicetuskan oleh Francis Peruk menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi merata, tetapi terpusat pada beberapa lokasi strategis yang disebut sebagai kutub pertumbuhan. Di Indonesia, salah satu bentuk nyatanya adalah wilayah metropolitan Sarbagita, yang terdiri dari Denpasar, Badung, Ginanjar, dan Tabanan. Kota Denpasar tumbuh pesat sebagai pusat pemerintah dan ekonomi pada tahun 2017. Pertumbuhannya mencapai 6,08%, lebih tinggi dari rata-rata Bali. Konsentrasi pertumbuhan di dua wilayah pusat ini menimbulkan dua dampak penting. Pertama, speed effect, yaitu penyebaran pertumbuhan ekonomi dari pusat ke daerah sekitar yang dapat mempercepat pembangunan di wilayah penyangga seperti Ginanjar dan Tabanan. Kedua, backwash effect, yaitu dampak negatif berupa penyerapan tenaga kerja dan sumber daya ekonomi dari wilayah pinggiran ke pusat yang justru memperbesar ketimpangan antar wilayah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana pola pertumbuhan di kawasan Sarbagita berlangsung dan bagaimana dampaknya terhadap keseimbangan pembangunan di Bali. Lalu yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana wilayah metropolitan Sarbagita berperan sebagai proses pertumbuhan dalam perekonomian Bali. Yang kedua, bagaimana speed effect pertumbuhan ekonomi di Denpasar dan Bandung terhadap wilayah sekitarnya seperti Gianyar dan Tabanan. Lalu yang ketiga, apa saja dampak negatif, backwash effect, dan konsentrasi pertumbuhan ekonomi di Sarbagita terhadap daerah lain di Bali. Yang keempat, bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan manfaat pertumbuhan ekonomi dan meminimalkan dampak ketimpangan wilayah di Sarbagita. Lalu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengidentifikasi peran Sarbagita sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan teori Gottpol dari Francis Peruk. Yang dua, menganalisis efek penyebaran dari pertumbuhan ekonomi Sarbagita terhadap wilayah sekitar. Yang ketiga, untuk menganalisis dampak negatif yang muncul akibat dominasi ekonomi di pusat pertumbuhan. Yang keempat, untuk memberikan rekomendasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan untuk antar wilayah. Lalu untuk manfaat penelitiannya, yang pertama yaitu manfaat teoritis, memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan teori Gottpol oleh Francis Peruk dalam konteks regional Indonesia, khususnya dalam memahami dinamika speed effect dan backwash effect di wilayah metropolitan. Lalu yang kedua, ada manfaat praktis, yaitu menyediakan evaluasi komprehensif bagi pemerintah daerah Bali tentang efektivitas pembangunan ekonomi regional dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi sambil meminimalkan ketimpangan antar wilayah. Lalu yang ketiga ada manfaat akademis, yaitu untuk menjadi referensi penelitian selanjutnya tentang pembangunan ekonomi regional dan bahan pembelajaran dalam mata kuliah ekonomi regional serta perencanaan pembangunan. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama ada teori Gottpol. Teori Gottpol menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi terpusat di wilayah tertentu yang mendorong wilayah sekitarnya. Di kawasan Sarbagita dan Pasar sebagai pusat pemerintahan, dan Bandung sebagai pusat pariwisata yang berfungsi sebagai kutub pertumbuhan yang mempengaruhi Ginanjar dan Tabanan. Lalu yang kedua, backwash effect yang dijelaskan oleh Myrdal terjadi saat sumber daya dari daerah pinggiran terserap ke pusat. Di Sarbagita, Ginanjar, dan Tabanan kehilangan tenaga kerja dan investasi ke Denpasar dan Bandung, yang menyebabkan ketimpangan pembangunan dan perlambatan ekonomi di wilayah pinggiran. Sementara speed effect membawa dampak positif pertumbuhan di Denpasar dan Bandung mendorong pembangunan di daerah sekitarnya melalui penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, serta peningkatan infrastruktur dan investasi di Ginanjar dan Tabanan.
Selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan teoritis dan empiris untuk menggambarkan fenomena pertumbuhan wilayah berdasarkan teori Gottfall, speed effect, dan backward effect yang dikaitkan dengan kondisi aktual di Sarbagita. Data yang digunakan berupa data kuantitatif sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik serta didukung oleh literatur ilmiah dan jurnal terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan rentang waktu 2015 sampai 2024. Analisis data dilakukan secara deskriptif komparatif dengan menyusun data ke dalam tabel untuk membandingkan antar wilayah serta mengamati tren indikator sosial ekonomi dan kecenderungan efek penyebaran dan penyerapan untuk kemudian dikaitkan dengan teori sebagai dasar kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya bab 4 analisis dan pembahasan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa wilayah metropolitan Sarbagita merupakan pusat pertumbuhan ekonomi utama di Bali, yang mencakup Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Kawasan ini memiliki karakteristik geografis yang seragam, dari kawasan perkotaan padat di Denpasar dan Badung, hingga wilayah pertanian dan agrowisata di Gianyar dan Tabanan. Wilayah ini berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong perkembangan wilayah sekitarnya melalui speed effect, di mana pertumbuhan di pusat seperti Denpasar dan Badung meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah sekitar. Namun pertumbuhan ini juga menimbulkan efek aliran balik atau backwash effect, di mana tenaga kerja dan investasi lebih terkonsentrasi di pusat yang berpotensi menyebabkan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Lalu yang terakhir ada bab 5 yaitu penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Wilayah metropolitan Sarbagita merupakan gambaran konkret dari penerapan teori Gottfall di Indonesia dengan Denpasar dan Bandung sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong kemajuan wilayah sekitarnya. Meskipun terdapat speed effect Speed effect yang berdampak positif bagi Ginanjar dan Tabanan seperti peningkatan PDRB dan kesempatan kerja, namun dominasi pusat pertumbuhan juga menimbulkan backwash effect berupa konsentrasi tenaga kerja dan investasi yang mengarah pada ketimpangan antar wilayah. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah dalam menyeimbangkan distribusi sumber daya pembangunan infrastruktur dan pemerataan akses ekonomi sangat diperlukan agar pertumbuhan di Sarbagita dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan. Lalu saran dari hasil analisis ini yang pertama yaitu pemerintah daerah perlu memperkuat konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Yang kedua, diversifikasi ekonomi di Gianyar dan Tabanan harus digalakkan agar tidak tergantung pada sektor pariwisata saja. Yang ketiga, pemerataan akses pendidikan dan pelatihan. Keterampilan perlu ditingkatkan untuk memperkuat daya saing tenaga kerja lokal. Lalu yang keempat, diperlukan kebijakan insentif bagi investor agar investasi tidak hanya terpusat di Denpasar dan Badung. Yang kelima yaitu aspek kelestarian lingkungan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pembangunan agar tidak merusak ekosistem. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.